ini dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat lagu pujian, Aku Anak Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, tema kita pada minggu ini yaitu Ananias dan Safira. Untuk ayat hafalannya tertulis dalam kitab Lukas 16 ayat 10a yang berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Untuk ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan, kemudian dikirimkan sama kakak guru sekolah minggunya ya adik-adik. Shalom. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa pembuka. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan masih boleh memberikan kami kesehatan, Tuhan masih boleh memberikan kami anak-anak Tuhan nafas kehidupan, sehingga kami Tuhan boleh dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarlah segala pujian dan persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan itu semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh menjadi hikmat dan berkat bagi kami anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri ya. Kita angkat lagu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita,
Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik di rumah, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Semuanya siapkan Alkitabnya, namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom anak-anak Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami dan kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu menguasai kami dan memberi kami pengertian. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 tentang Ananias dan Syafira. Mari kita baca bersama-sama ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Syafira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi mengkuburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian bunyi narsnya. Anak-anak, mari kita saksikan tayangan berikut. Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan ending yang menyenangkan. Namun, yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah merupakan kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin banyak jumlahnya, adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada satupun yang kekurangan di antara mereka, karena semua yang mempunyai tanah ataupun rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul dan dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka masing-masing. Ada yang bernama Yusuf, seorang Lewi. Ia menjual ladang miliknya dan membawa hasil penjualan itu di hadapan rasul sebagai persembahan kepada Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi bersukacita kepada Yusuf atas perbuatannya. Namun, tidak semua orang menyukai hal itu, termasuk Ananias dan Safira. Kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk mendapat pujian bagi banyak orang atas perbuatan liciknya. Ananias dan istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perbuatan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu dijual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kemudian kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika.
itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Dengan kisah ini, orang-orang semakin menghormati Tuhan dan kembali hidup untuk berlaku adil dan jujur di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah kisah dari Ananias dan Safira. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari kisah Ananias dan Safira, yaitu yang pertama, kita tidak boleh memiliki rasa iri dengki dalam hati terhadap orang lain. Yang kedua, berlaku adil dan jujurlah kepada sesama. Dan yang ketiga, berbuatlah dengan ikhlas hati demi kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hal ini, kita diminta untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi jika kita tidak hidup jujur? Jika kita hidup dengan tidak jujur, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam hidup, dihantui rasa bersalah, gelisah, dan tidak tenang. Bahkan kita tidak disenangi oleh sesama kita. Apalagi Tuhan yang tidak merestui segala perbuatan yang tidak jujur. Dalam perintah Allah yang ke-8 jelas dikatakan bahwa jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Dalam hal ini Allah sendiri melarang kita untuk bersikap tidak jujur atau berbohong. Jadi bersaksi dusta artinya berbohong. Itu jelas dilarang Allah di dalam perintahnya yang ke-8. Allah juga ingin kita bertindak adil terhadap sesama. Adil artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan berlaku yang benar. Dalam perintah Allah yang ke-7, kita dilarang untuk mencuri. Mencuri merupakan perbuatan yang tidak adil karena mengambil milik orang lain tanpa permisi. Dan sekali lagi Bapak tekankan, ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kasih Tuhan. Semoga kita sebagai anak-anak Allah dapat berlaku adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, demikian tadi tentang cerita Ananias dan Safira. Maka kita dimintakan menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak mau berbohong, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita pegang terus perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami, pribadi lepas pribadi, setiap anak-anak Tuhan, memberikan hikmat, kepintaran, memberikan kesehatan bagi kami, agar seluruh hidup kami juga kami pakai dalam tuntunan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang jujur. Ajari kami juga untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Bapa dalam surga, berkatilah ayah ibu kami, berkati seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami, berkati bangsa negara kami, berkati juga dunia ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Nah adik-adik, kita akan doa syafaat. Sebelumnya kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama dan kedua, Ku suka menuturkan. Yesus,
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar firman-Mu ya Tuhan, walau hanya sekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan, panjangkanlah umur orang tua hamba ya Tuhan, dan kasihlah rezeki ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah kakak sekolah minggu kami yang sakit atau teman-teman kami yang sekolah minggu. Tuhan, aku mohon ya Tuhan, hilangkanlah corona di dunia ini ya Tuhan. Dan satu lagi ya Tuhan, aku ingin kakak sekolah minggu hamba panjang umurnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian dengan judul Di Sini Aku Bawa Tuhan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Batak ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan dan seluruh persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.